Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Setelah beberapa waktu saya cukup vakum gitu ya, tidak aktif menyampaikan beberapa perkembangan dari saham. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai fenomena menara kembar di saham yang baru IPO. Berikut ini adalah daftar 22 saham IPO yang tidak lebih dari 720 hari. Dan saat ini masih mengalami kenaikan dibandingkan saat IPO. Nah, beberapa mungkin kita sudah familiar dengan nama Barito Renewables Energy Tbk dengan kode BREN atau BREN dan AMMN atau Aman Mineral International Tbk PT. Nah, nah kita tahu bahwa BREN adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Barito Group di Jawa Barat. Sedangkan AMMN itu adalah perusahaan tambang emas di Nusa Tenggara Barat. Nah, persamaan dari kedua perusahaan tersebut adalah kenaikan sahamnya itu setelah IPO dan kapitalisasi sahamnya tiba-tiba melejit. Nah, bahkan brand sempat mengkudeta BBCA sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Nah, hipotesis mudahnya adalah perusahaan IPO yang baru yang didukung oleh grup-grup besar itu cenderung dipercaya oleh investor. Nah, sebetulnya ada kombinasi dari berbagai variabel-variabel lain, seperti misalnya jenis usaha, kemudian nilai kapitalisasi, dan tentu saja persentase jumlah saham IPO. Nah, oke, karena YouTube ini juga berbasis pada riset, maka saya tentu saja ingin menyederhanakan masalah supaya tidak terlalu melebar dan kita bisa mendapatkan fokusnya mengenai mengapa dua saham tersebut memiliki kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Beberapa variabel sudah saya sebutkan, tetapi mari kita akan mendalami kedua saham tersebut. Sebenarnya fenomena menara kembar itu sudah berulang kali. Misalkan terjadi pada duet BRIS, BRIS, dan ARTU atau ARTO di waktu yang beririsan. Kemudian ARTO Bian di masanya. Fenomena yang menunjukkan bahwa fokus investor pada periode terbatas sebetulnya hanya terkonsentrasi pada 2 sampai 3 saham saja dalam waktu yang relatif pendek. Atas dasar itu kemudian kami melakukan sebuah analisis untuk mengetahui faktor dominan apa sih yang membentuk persepsi positif pada saham-saham IPO, merger atau akuisisi. Nah, dalam hal ini saya fokus pada saham IPO dalam 2 tahun terakhir. 22 saham ini saya urutkan berdasarkan posisi kenaikan harga saham dibandingkan uh, harga saat video ini dibuat. Yang perlu Anda perhatikan adalah beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, saham yang 90 hari pertamanya negatif bisa berbalik positif setelah beberapa waktu. Dalam hal ini contohnya misalnya IPOS, JARR, kemudian GRIA. Ya, ini mungkin saham-saham yang tidak familiar di telinga Anda. Tetapi ini fakta atau ini real. Artinya, semakin kecil perusahaan, semakin kecil kemungkinan mencuri perhatian investor. Yang kedua adalah saham dengan nilai pasar tinggi saat IPO itu memiliki kecenderungan kenaikan harga sahamnya lebih tinggi, baik selama 90 hari pertama maupun dalam rentang IPO to date. Nah, mari kita lihat dalam bentuk grafik supaya lebih jelas. Berikut ini adalah grafik dengan aksis X merupakan nilai logaritmik dari market cap perusahaan saat IPO, sementara sumbu Y itu berupa kenaikan harga selama 90 hari pertama. Dan size itu adalah dari lingkaran menunjukkan nilai logaritmik dari nilai pasar saat ini. Nah, apa kesimpulan dari grafik tersebut? Yang pertama, brand dan AMMN itu cenderung terpisah dari kumpulan dan memiliki kinerja saham yang bagus di atas rata-rata. Hal inilah yang di awal saya sebut sebagai menara kembar. Yang kedua, kecuali saham CHIP, 70% dari saham-saham itu mengalami pertumbuhan di kisaran 0% selama 90 hari pertama sejak IPO. Dan yang ketiga adalah hanya 3 saham yaitu King, Arko, dan Cuan yang mengalami tren positif signifikan selama 90 hari pertama. Artinya persentase itu hanya 3 dibanding 22 atau setara 13% dari populasi. Dan brand
AMMN itu hanya kurang dari 10% dari populasi. Apa yang bisa kita dapatkan dari ulasan ini atau analisis ini? Ada pepatah, lain ladang, lain belalang. Setiap saham itu memiliki karakteristik sendiri. Jadi jangan pernah terburu-buru bahwa semua saham itu sama dan membuat kesimpulan yang terlalu cepat atau terlalu terburu-buru. Tugas kita sebagai investor itu adalah membuat keputusan berdasarkan kecenderungan secara statistik. Orang mengatakan bahwa sejarah selalu berulang. Ya benar, sejarah selalu akan berulang. Tetapi tidak akan sama persis. Karena setiap fenomena itu selalu ditentukan oleh banyak variabel. Nah, ada banyak variabel yang tidak mungkin kita bahas. Karena justru bisa menimbulkan kerumitan yang tidak penting. Kita perlu hanya fokus kepada bagaimana kecenderungan saham-saham yang IPO pada beberapa hari. Ya, dalam hal ini saya menganalisisnya memang dalam rentang yang cukup panjang. Itu 720 hari atau sekitar 2 tahun dari masa mereka IPO. Dan terbukti bahwa saham-saham yang mencuat atau saham-saham kemudian yang mengalami kenaikan itu hanya kurang dari 10%. Nah, artinya kita mesti berhati-hati untuk memutuskan ketika saham-saham itu IPO untuk tidak segera atau tidak terburu-buru menyimpulkan bagaimana perkembangan atau bagaimana tren dari saham-saham tersebut. Nah, oke, dari ulasan tadi kita juga bisa melihat bahwa saham-saham yang memang di backup oleh perusahaan-perusahaan besar itu memang dari awal dia akan terus naik harganya. Jadi seperti misalnya brand dan AMMN itu memang sejak IPO sampai kemudian saat ini kecenderungannya memang naik karena mereka di backup oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah dipercaya oleh investor. Nah, tetapi pemain-pemain kecil dengan size kecil yang tidak di backup oleh investor dan kemudian ukurannya juga kecil, seperti misalnya saham ayam goreng nolongso yang beberapa waktu lalu saya bahas di video. Memang itu mereka akan turun dulu, harganya akan turun dulu karena pasar ingin meminta bukti dulu apakah perusahaan ini memang berkinerja bagus. Kalau mereka bisa memanfaatkan dana yang diperoleh, kemudian untuk memperluas size-nya, memperbesar skala bisnisnya, mendatangkan revenue, nah itu kemudian baru saham itu pelan-pelan akan mengalami kenaikan. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa saham-saham tersebut itu akan memiliki karakteristik yang sama karena akan banyak sekali variabel. Di samping size, di samping juga backup dari investor besar yang untuk perusahaan untuk saham-saham IPO juga ada banyak variabel lain. Tetapi dari fenomena ini kita mendapatkan dua hal, yaitu bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa untuk memutuskan bagaimana saham itu akan kira-kira turun atau naik di dalam jangka yang pendek. Jadi fenomena menara kembar seperti yang saya sampaikan di depan tadi, itu memang hanya akan ada dua saham yang akan leading sejak IPO sampai kemudian beberapa waktu kemudian. Saham yang seperti apa? Itu saham yang di backup oleh pemain-pemain besar, oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah bonafit dan sudah dipercaya oleh pasar. Sehingga kemudian mereka seolah-olah memang dalam tanda kutip tidak perlu berusaha karena harga saham mereka tentu akan naik. Kalau kita lihat misalnya itu memang fenomena yang cukup tidak masuk akal. Kalau kita lihat pairnya mereka itu perbandingan antara harga saham dengan earning itu adalah 1 juta kali. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu faktanya. Nah, kenapa mereka bisa leading? Karena mereka memang memiliki backup oleh investor yang besar dan hanya akan ada dua saham yang menjadi perhatian oleh investor. Saham-saham lain itu akan berguguran. Mereka perlu waktu untuk membuktikan sampai kemudian investor menaruh percaya bahwa memang layak saham ini untuk dikoleksi. Jadi fenomena saham kembar atau fenomena menara kembar itu adalah salah satu fenomena pasar yang tidak bisa kita nafikan gitu ya, karena itu pasti akan terjadi. Tapi di sisi lain bahwa bukan berarti saham-saham kecil itu tidak perlu kita perhatikan. Mereka memang butuh membuktikan, mereka butuh waktu untuk membuktikan bahwa mereka mampu berkinerja baik. Nah, setelah itu, setelah di 2 tahun itu mereka bisa berkinerja baik, kita lihat seperti misalnya IPOS, itu dia bisa naik melesat, dia berada di bawah brand. Jadi itu menunjukkan bahwa saham-saham kecil pun punya prospek
tetapi mereka memang butuh waktu. Sementara saham-saham besar itu mereka sudah punya nama, sehingga mereka tidak perlu memiliki perjuangan seperti yang dilakukan oleh saham-saham dengan saham-saham kecil yang tidak punya nama, yang tidak di backup, ya size-nya pun rendah, kecil gitu ya. Tapi tetap saja bahwa itu kita perlu melihat kinerjanya. Jadi pembuktian secara fundamental berkinerja bagus itu sangat penting bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk mereka mengalami peningkatan harga saham. Tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan saham-saham besar yang tadi harganya meningkat sangat fantastis di 2 tahun pertama, itu juga perlu tetap kita waspadai karena beberapa contoh menunjukkan bahwa saham-saham tersebut pada akhirnya berguguran ketika mereka tidak bisa memberikan pembuktian bahwa mereka memiliki kinerja yang bagus. Seperti misalnya BRIS, Arto, BBHI, harga saham mereka rontok. Mengapa? Karena bagaimanapun pada akhirnya fundamental itu penting, bahwa mereka mampu menunjukkan mereka memiliki kinerja yang bagus dan prospek yang bagus. Tentu itu yang akan menjadi landasan ke depan bahwa mereka akan tetap menjadi pemain atau menjadi saham yang diunggulkan. Oke, semoga ulasan ini bisa bermanfaat. Selamat menganalisis dan selamat menentukan keputusan-keputusan penting untuk masa depan investasi Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.